Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel Watch yang seru ini, Bang. Di sebelah saya tokoh Bang Taufik Baudin yang selalu tampil menggelegar, ya, dan kita di Watch selalu menyampaikan hal yang bersifat veritas, probabilitas, justis, ya. Jadi pada kali ini, Bang, kita akan menyoroti tentang adanya para pejabat KPU yang menggunakan private jet untuk berkunjung ke katanya ke daerah-daerah tertinggal. Tapi ternyata ada bukti bahwa itu pesawat itu ke Bali dan ke luar negeri, Bang. Iya. Gimana, Bang? Pendapat Abang? Jadi saya ngomong sederhananya, ini kejadian baru setelah eranya Jokowi. Ya. Presiden-presiden sebelumnya nggak ada, dan ini memaksa atau menambah beban Presiden kita Prabowo untuk ngebenerin warisan-warisan begini. Betul. Ini orang-orang nggak bener nih. Jadi memang KPU kan saya mengatakan, riset sudah bilang Jokowi itu mengendalikan KPU, Polri, pokoknya ini yang segala macam, dan juga DPR. Nah, ini KPU nih orang-orang yang dapat duit dari Jokowi atau menyalahgunakan MK juga, Bang. MK sama lah, udahlah. Jadi udahlah, ini warisan Jokowi yang tanpa sadar atau mereka merasa yakin nggak apa-apa. Itu yang dirusaknya Jokowi kan merusak apa? Life values, ya. Nilai-nilai hidup yang dirusak, bahwa kalau pejabat itu nggak apa-apa menggunakan uang, ya, untuk hal-hal yang nggak wajar dan tidak layak atau tidak pantas. Tapi dianggap biasa. Dianggap nggak apa-apa, itu jadi berkuasa. Ya. Karena Jokowi nilai hidupnya, kenapa dia memilih berkuasa? Karena urusannya materi dan kenikmatan hidup duniawi. Nah, ini seorang KPU kan di bawah Jokowi seperti itu. Jadi nggak heran. Nah, nanti sikat aja kalau saya bilang. Ya, kalau ketemu sama kita, nantang dia lah. Apa dasar Anda pakai jangan ngarang-ngarang, udahlah. Pakai jet pribadi atau kita tanya KPK gimana nih ya gitu. Udahlah, kalau yang nggak benar nih, KPK sekarang katanya udah mulai galak. Ya mudah-mudahan kita lihat aja, kita lihat bukan omongannya, kita lihat hasil kerjanya atau langkah aksi yang dilakukannya, apakah sejalan dengan nilai-nilai veritas, probabilitas, justisia. Jadi untuk KPU bikin lagi lah sensi biar Anda di drop. Saya akan mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Prabowo dan di reshuffle tuh orang KPU kayak begini nih. Ini KPU pusat ya? Iya. Bikin malu aja. Oke, lu nggak, aduh, ini mental kere mau nggak balik begini. Jadi kalau kekuasaan itu untuk dirinya sendiri, ya bersih kayak Jokowi. Buntut-buntutnya apa? Materi. Jadi kalau saya lihat dari Abang sering bilang, ya karena udah dibiasakan seperti itu. Jadi sekarang ini terjadilah yang namanya membenarkan yang biasa. Kalau seharusnya kita harus membiasakan yang benar, gitu, Bang, ya? Iya, harusnya. Dan Jokowi merusakkan di sini. Nah, di situ. Jadi apa yang dirusak? Life values, nilai-nilai hidup dari pejabat itu yang dirusak. Jadi korupsi nggak apa-apa. Yang namanya KKN, korupsi dan nepotisme itu nggak apa-apa. Jokowi mau ngeliat dari mana? 3, dia korupsinya jelas. Saya raja bilang dia nomor 2 atau nomor 3. Kolusinya pengendalian macam-macam itu. Nepotisme jelas. Udah nggak lagi. Anaknya pun nipu lagi, sekolahnya nggak jelas, SMA aja nggak lulus, sama kayak bapaknya. Jadi samalah. Ya nipu-nipu itulah fufu-fafa apa. Mulai aja muka orang. Kita sih berharap agar kasus-kasus yang ijazah itu segera dituntaskan, Bang, ya. Iya, diangkat lah. Ini nggak ijazah dia ternyata di Uber. Sekarang makin banyak nih, Bang, yang tadinya mendukung dia, sekarang mulai bergeser, mulai sadar. Termasuk yang di luar negeri, ya, di Sydney itu. Iya. Ya. Nggak benar kan, kursus, bukan sekolah. Jadi saya cuma saran, Anda yang kebetulan menyaksikan ini, saya hanya menyarankan kalau pakai boleh, nggak urusan Anda. Kalau saya, ini dari soft skill ya. Kalau kita mau menilai orang pejabat benar nggak benar itu apa? Nilai-nilai hidup yang dia pakai, life values-nya kayak apa? Kalau si Jokowi life value-nya transaksional, gua dapat apa? Beda dengan Pak Prabowo.
Pak Prabowo akan kelihatan. Saya kenal betul beliau. Korupsi bakal dihajar habis. Dan dia tidak korupsi, dia tidak jual. Dia bukan memanfaatkan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dengan transaksional. Pak Prabowo nggak kelas begitu. Bukannya Jokowi. Jadi saya kadang merenung. Barangkali memang Allah Tuhan ini memberi bangsa ini pelajaran dan mudah-mudahan menjadikan Jokowi sebagai contoh soal buat bangsa ini, buat generasi mendatang, bahwa kita pernah kena musibah punya presiden yang kayak begitu, bahkan sampai mantan presiden pun begitu, yang akhirnya mudah-mudahan insya Allah dikerangkeng. Nah itu berarti dia jadi akan presiden yang pertama dikerangkeng, Pak. Iya, korupsinya jelas, KKN-nya jelas banget. Satu lagi Bang, mungkin sebagai yang menarik juga nih, setelah dia berhenti, ya, ternyata punya rumah yang besar dan luar biasa mewahnya di Solo. Apa pendapat Abang? Saya nanyanya simpel aja. Tuh tanah harganya berapa per meter? Sekian banyak, duitnya dari mana? Itu aja jawab. Itu satu. Kedua, kalaupun duitnya benar dari prinsip-prinsip hidup, life value-nya, apa wajar? Buat apa sih lo begitu? Kalau lo mati, mampus, lo mau bakal kubur. Bayang nggak? Dia bikin begituan, orang rakyat masih butuh banyak, kok enak ya, nggak merasa gerah tinggal di rumah begitu, sementara masih banyak rakyat kita yang hidupnya susah gini tuh, empatinya nggak ada. Orang mah sakit jiwa ini orang Jokowi. Saya nggak nyangka dia sebrengsek ini. Saya kenal dia dulu, nggak nyangka segila ini dia. Iya. Pinter sih, nggak, akal emang luar biasa. Jadi licik Bang ya? Licik. Waduh, bukan licik lagi. Kalau ada yang lebih tinggi dari licik, nggak tahu apa namanya itu. Saya nggak tahu. Super licik. Ya nunggu aja, dianggap dia kuat. Kebalukum tunggu aja ntar di kerangkeng. Bohong, ikutin bapaknya. Jokowi sibuk UGM segala. Kuliah dari mana? Itu ada jejak digital mengatakan IPK saya di bawah 2. Dia ngerti nggak IPK itu apa? Kalau di bawah 2 lo nggak mungkin kuliah. Atau lo di DO ngaku-ngaku Pratikno ya? Pratikno yang bermain ngatur dia kuliah di UGM. Dari mana kuliah di UGM? Satu lagi nih Bang, udah nipu itu lah, ada info juga waktu dia jadi wali kota tuh gelarnya Dokter Andes tuh Bang. Nah makanya udah ngaco lah, gelar Dokter Andes, dia jadi ke gubernur DKI insinyur. Pratikno lah otaknya, karena dia nyetel tuh. Ya karena termasuk selama di wali kota dia nggak pernah nyebut UGM loh. Nggak berani karena di sana bilang dari Surakarta, di sini UGM. Jadi kok lagi sana nggak punya UGM. Jadi yang saya dapat lagi di medsos, ternyata OVA itu yang mengangkat Jokowi, ya utang budi lah, OVA Emilia, rektor UGM yang ngangkat Jokowi. Jadi all out dibelain ya. Jadi ya udahlah, Anda orang bayan, Prof Eva, kalau memang betul ini pembelajaran buat kita semuanya bahwa gelar akademis yang hebat-hebat itu cuman urusan otak rasional, urusan IQ. Kualitas perilaku itu dominasinya bukan di IQ yang cuma maksimal 20%. SQ, hati nurani Anda, nilai hidup yang benar itu. Jadi Prof Eva ini dengan yang dikendalikan Pratikno, SQ-nya jongkok, udah gampang lah. Main-main sama Jokowi. Pratikno merasa berterima kasih karena diangkat jadi seknek oleh Jokowi, kemudian nyetel OVA segala. Udah paham lah, saya orang kampus juga, pensiunan. Jadi ya inilah kualitas bagus buat pelajaran. Jadi kita nunggu aja. Semoga dia segera dikerangkeng. Prabowo sudah mulai benahin yang korupsi dan Fafa juga udah jelas. Ternyata wapres sebagai wapres bohongnya besar, SMA aja kagak lulus, gitu ngarang-ngarangnya muke-muke narkoba bagaimana matanya itu. Jadi udahlah ini. Jokowi menjadi satu-satunya mantan presiden yang masih dibahas dalam tanda petik setelah dia selesai dari jabatannya dan dia masih tetap berusaha cawe-cawe. Inilah Jokowi. Itu sama sekarang. Kita lihat nanti, jadikan dia presiden, mantan presiden yang dikerangkeng. Ya, udah selesai luar biasa sekali. Jadi sekali lagi kami dari UWatch selalu mengedepankan slogan kami yaitu Veritas Probitas Justisia, di mana kita akan mengungkap terus, mengangkat terus kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang, masih. Siap.
Racikan Berita 1.